Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yasmin Khairunisa Irfan dari kelas 2D Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Ibu Nurlaila Sa'adilah, STHI MPD. Baik, saya di sini akan mengerjakan tugas UTS Hadis Tarbawi, yaitu membuat video presentasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hadis Tarbawi yang berjudul Hadis-hadis tentang tujuan pendidikan, cita-cita, dan harapan anak didik atau peserta didik. Selamat menonton. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang 3 dimensi pendidikan Islam. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara soal pendidikan dalam Islam, sebenarnya cakupannya itu sangat luas. Nah, jadi pendidikan itu bukan cuma sekedar transfer informasi, atau sekedar kasih materi di kelas terus pulang. Nah, jadi nggak kayak gitu ya. Dalam Islam, ada 3 dimensi besar yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada at-tarbiyah, yang kedua ada at-ta'lim, dan yang ketiga ada at-ta'dib. Nah, agar teman-teman tahu, jadi saya akan merincikan pengertian-pengertian dari 3 dimensi besar tersebut. Nah, yang pertama itu ada at-tarbiyah. Jadi, ini adalah proses menumbuhkan potensi diri kita secara bertahap. Jadi, ibaratnya itu kita menanam pohon. Kita nggak bisa paksa pohon itu langsung berbuah kan, teman-teman. Tapi, kita rawat sedikit demi sedikit sampai potensinya itu muncul secara maksimal. Lalu yang kedua itu ada at-ta'lim. Di sini fokusnya adalah pembekalan. Jadi, kita itu diajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang praktis yang benar-benar kita butuhkan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa bertahan dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Dan kita bisa juga bermanfaat untuk banyak orang. Lalu yang ketiga ada at-ta'dib. Nah, jadi ini itu yang paling krusial, yaitu pembentukan karakter atau adab. Tujuannya supaya kita bukan cuma jadi orang pintar, tapi jadi manusia yang tahu diri dan paham posisinya di hadapan Tuhan, atau paham posisinya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kenapa adab itu lebih tinggi dari ilmu? Karena kalau orang udah beradab sudah pasti berilmu. Tapi kalau orang berilmu belum tentu mereka mempunyai adab, begitu teman-teman. Nah, maka dari itu adab itu sangatlah penting. Ada juga hadis tentang adab atau karakter ya. Bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dabani Rabbi fa-ahsana ta'dibi. Nah, artinya itu Tuhanku telah mendidikku atau memberiku adab, maka dia telah membaguskan pendidikanku. Hadis riwayat Ibnu Ma'an. Ya, jadi penjelasan dari hadis ini adalah hadis ini menjelaskan bahwa puncak dari pendidikan adalah adab. Jadi, tujuan kita sekolah atau kuliah bukan cuma buat jadi orang pintar, teman-teman. Bukan buat jadi pintar secara otak, tapi supaya kita itu punya karakter yang baik. Pendidikan yang dianggap berhasil itu adalah pendidikan yang mampu mengubah perilaku kita menjadi perilaku yang lebih baik lagi, yang lebih mulia. Nah, makanya tadi kenapa disebutin adab itu lebih tinggi daripada ilmu, begitu teman-teman. Pembahasan selanjutnya adalah landasan dan kewajiban fitrah belajar. Ya, pasti teman-teman bertanya kan, lalu kenapa sih kita wajib belajar gitu? Kenapa pendidikan itu sangat penting? Nah, alasannya sederhana. Kita semua lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa kan, teman-teman. Kita tuh lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita lahir dengan keadaan kosong. Tapi luar biasanya Allah itu tidak membiarkan kita begitu saja. Allah itu sudah membekali kita dengan perangkat belajar yang canggih dalam diri kita. Contohnya yaitu seperti pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita.
Nah, jadi artinya belajar itu bukan cuma sekedar tugas sekolah, tapi sudah menjadi fitrah atau bawaan kita sebagai manusia untuk menggunakan alat-alat tersebut. Nah, jadi hal inilah yang menjadi dasar mengapa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Seperti apa yang dijelaskan dalam hadis, hadisnya itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi penjelasan hadis ini adalah hadis ini menegaskan bahwa belajar itu hukumnya wajib. Nah, kenapa wajib? Itu karena kita lahir tidak tahu apa-apa, tapi Allah kasih kita modal berupa pendengaran, penglihatan, dan dari hati. Jadi, selama kita masih hidup, menuntut ilmu adalah amanah yang harus kita jalankan sebagai bentuk rasa bersyukur kita, teman-teman. Ya, jadi selagi kita masih hidup, ya udah kita jalanin aja menuntut ilmu gitu, karena ya itu tadi, itu adalah amanah yang harus kita jalankan sebagai bentuk rasa syukur kita. Lalu pembahasan yang ketiga itu, yang terakhir adalah keutamaan dan harapan di masa depan. Nah, jadi ini terakhir, kita harus memandang pendidikan itu sebagai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar formalitas cari ijazah atau gelar. Pasti di sini juga teman-teman ada kan yang masih mikir kayak kuliah, sekolah itu buat cari ijazah atau cuma mau dapat gelar aja gitu. Jadi pendidikan itu sejatinya adalah perjalanan spiritual menuju surga. Harapan ke depannya bagi kita yang sedang mengajar maupun sedang menuntut ilmu, ada kemuliaan besar yang menanti. Jadi kita itu bukan berjuang sendirian. Ada doa dari seluruh makhluk dan perlindungan dari para malaikat yang menyertai setiap langkah kita. Ya, jadi kalau kita menuntut ilmu atau kita sedang berbuat baik, itu pasti kita dilindungi teman-teman oleh malaikat. Jadi betapa indahnya jalan menuntut ilmu ini gitu kan. Rasulullah juga digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis berikut. Hadisnya itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, artinya itu barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, penjelasan dari hadis berikut adalah hadis ini berbicara soal harapan dan balasan. Jadi menuntut ilmu itu memang capek ya teman-teman, tapi Allah kasih janji luar biasa. Setiap langkah kita dalam belajar akan dihitung sebagai jalan pintas untuk menuju surga. Tuh, gimana nggak baik kan? Allah itu baiknya sangat luar biasa. Bahkan malaikat pun ikut mendoakan orang-orang yang sedang mencari ilmu. Nah, makanya teman-teman, sayang banget kalau teman-teman itu malas untuk mencari ilmu, karena tadi itu malaikat saja ikut mendoakan orang-orang yang sedang mencari ilmu, begitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulan materi dari yang saya sampaikan tadi adalah pendidikan dalam Islam itu mencakup 3 hal penting. Yang pertama itu adab sebagai fondasi karakter, yang kedua kewajiban sebagai tanggung jawab pribadi, dan kemuliaan sebagai harapan di masa depan. Jadi mari kita semangat belajar bukan hanya untuk mengejar nilai, tapi juga untuk memperbaiki diri dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di sini saya akan menambahkan sedikit kesimpulan yang sudah saya bahas kemarin materinya. Jadi saya akan menambahkan kesimpulan, jika kita merenungkan kembali seluruh rangkaian materi ini, seluruh materi yang sudah saya bahas, kita akan menyadari bahwa pendidikan bukanlah sebuah terminal singkat, melainkan sebuah perjalanan panjang untuk membentuk manusia yang utuh, atau yang kita sebut sebagai insan kamil. Nah, visi ini menuntut kita untuk tidak hanya mengejar angka-angka di atas kertas, tetapi juga melakukan transformasi menyeluruh pada diri kita sendiri. Jadi kita itu sedang bicara tentang keseimbangan yang presisi antara kekuatan fisik yang menunjang aktivitas, kematangan mental yang mampu mengelola emosi di bawah tekanan,
serta kedalaman spiritual yang menjadi kompas moral dalam kegelapan. Nah, tanpa keseimbangan ketiga hal ini, seorang manusia itu mungkin akan terlihat pintar di luar saja, namun rapuh di dalam. Kan banyak ya orang yang kelihatan pintar di luar, tapi dalamnya kita nggak tahu dia itu rapuh atau gimana. Nah, inilah misi pertama pendidikan. Yang pertama itu memanusiakan manusia secara total. Melangkah lebih jauh ke dalam realitas kehidupan, pendidikan yang kita jalani harus mampu melahirkan kemandirian yang berintegritas. Kita hidup di dunia yang menuntut profesionalisme, di mana keahlian dan kompetensi adalah harga mati. Namun, pendidikan Islam memberikan nilai tambah yang sangat krusial, yaitu prinsip kehalalan. Jadi kita dididik bukan hanya untuk menjadi cerdas dalam mencari peluang ekonomi atau sekedar bertahan hidup. Nah, kenapa? Terus kita untuk apa gitu kan? Melainkan untuk memastikan bahwa setiap langkah profesional yang kita ambil tetap berada dalam koridor yang diridhoi oleh Allah. Jadi setiap langkah itu kita harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semata-mata mencari ridha Allah. Kemandirian ini adalah tentang bagaimana sih kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, menjadi pribadi yang berdaya secara finansial, namun tetap memiliki hati yang bersih, karena setiap keringat yang dihasilkan berasal dari cara-cara yang jujur. Ya, jadi setiap keringat yang bersih itu kita harus jujur, karena Allah juga sangat tidak benci dengan orang yang jujur ya. Namun yang paling mendasar semua itu, puncak dari segala dialektika keilmuan kita adalah kesadaran penuh mengenai posisi kita sebagai hamba Allah. Nah, jadi kita harus memahami bahwa ilmu pengetahuan setinggi apapun yang kita raih, jika kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta, maka sama aja sia-sia gitu. Maka ilmu itu telah kehilangan ruhnya. Pendidikan seharusnya itu menjadi cahaya atau nur yang menyingkap tabir kebodohan, sehingga setiap kali kita mempelajari rumus, teori, atau fenomena alam, kita itu justru merasa semakin kecil di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas intelektual kita, mulai dari diskusi di kelas hingga penelitian di lapangan, kita tuh harus diniatin sebagai bentuk pendekatan diri kepadanya, atau biasa disebut dengan takarrub. Jadi sebagai penutup, mari kita sama-sama maknai bahwa pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang membuahkan adab. Jadi sama aja kan kalau kita pintar tapi nggak ada adabnya, itu sama aja. Sebagaimana kutipan indah yang kita lihat, jika cita-cita adalah doa dan ilmu adalah cahaya, maka adab adalah buah nyata dari pendidikan itu sendiri. Nah, kesimpulan besarnya adalah kita belajar bukan hanya untuk menjadi pintar, tapi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, mandiri dalam kehidupan, dan senantiasa bersujud dalam ketundukan sebagai hamba di hadapan Sang Pemilik ilmu. Dengan cara inilah kita benar-benar bisa menjadi khalifah di bumi yang menebar rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, namun di atas segalanya, puncak dari seluruh pencapaian intelektual itu adalah kecerdasan diri sendiri sebagai hamba Allah. Jadi jadinya tuh kita harus menyadari bahwa setiap tetes ilmu yang kita pelajari, bahwa sedikit saja ilmu yang kita pelajari itu, setiap teori yang kita bedah, dan setiap gelar yang kita raih, kalian tuh harus anggapnya itu hanyalah sarana atau wasilah. Kenapa harus anggapnya kayak gitu? Karena untuk semakin mengenal dan mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Jadi banyak yang bilang pendidik yang berhasil adalah pendidik yang mampu membuat pemiliknya merasa semakin kecil di hadapan kebesaran Tuhan atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga
seluruh aktivitas keilmuannya berubah menjadi nilai ibadah. Dan pada akhirnya, pendidikan yang sejati akan melahirkan manusia yang mandiri secara ekonomi, kuat secara karakter, dan senantiasa terhubung dengan Tuhannya dalam setiap langkah kehidupan yang dia jalani. Nah, jadi kesimpulannya itu ya teman-teman. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.